Bisa sekali ya, presenter yang sangat bersemangat. Saya ucapkan terima kasih kepada BBC Support System yang sudah menyediakan fasilitas work from home ini. Tentu di kondisi pandemik seperti ini sangat berguna sekali untuk kita semua, bagaimana kita tetap bisa men-sharingkan peluang ini, ya men-sharingkan kepada banyak orang yang di saat ini ada jutaan orang kehilangan lapangan pekerjaan. Tentu bisnis ini akan sangat membantu jika teman-teman kita bisa bergabung di sini dan bisa menghasilkan pendapatan di sini. Saya ucapkan terima kasih kepada leader-leader saya, terutamanya kepada yang mempresentasi saya di tahun 2014 dengan bisnis ini, yaitu Bapak Arya Wirajaya, yang saat ini beliau berposisi sebagai seorang crown agency dengan penghasilan sudah di atas 200 juta per bulan, ya, dan tetap bayar pajak 30 jutaan per bulan. Itu sangat menginspirasi. Jangan tanya apa yang kita sudah berikan kepada negara, kita rajin bayar pajak setiap bulannya, teman-teman semua. Oke, 2014 saya hanya seorang guru honorer, saya tidak ada latar belakang pebisnis sama sekali, saya hanya seorang guru honorer dengan gaji kurang lebih di angka 700.000 sebulan, dan di saat itu saya ditawarkan bisnis yang harus berinvestasi, menabung, memang sih menabung, cuman nilainya itu 350.000 setiap bulannya, itu cukup besar buat saya yang dengan penghasilan hanya 700.000 setiap bulan. Jika saya ingin menolak kala itu, saya mungkin orang yang paling cocok untuk menolak. Karena penghasilan saya tidaklah besar untuk bisa berinvestasi 350.000 setiap bulan. Saya tertarik terhadap investasinya untuk masa depan saya, melihat juga saya hanya seorang guru honorer yang tidak memiliki dana pensiun, itu saya bisa gunakan sebagai dana pensiunan saya. Tetapi kondisinya saat itu penghasilan saya hanya 700.000. Bapak Arya datang kala itu dan berkata, saya tidak mengajak Dodi untuk menabung. Saya tidak mengajak Dodi untuk berinvestasi saja. Justru saya mengajak Dodi untuk menjalankan bisnisnya untuk menghasilkan uang. Justru kalau tidak punya uang lah kita berbisnis di sini. Saya terpikirkan waktu itu apa yang beliau bilang. Benar juga ya. Karena kalau semua orang menunggu punya uang baru buka bisnis, saya yakin tidak akan ada bisnis yang buka di dunia ini. Karena semua bisnis modalnya sebagian besar adalah pinjam uang. Namun kembali lagi, kita pinjam uang untuk apa? Kalau untuk konsumtif, itu salah. Tapi kalau untuk berbisnis, itu tidaklah salah, teman-teman semua. Dan terbukti, saya mengambil uang dari koperasi sekolah kala itu, saya pinjam, dan saya kerjakan bisnis ini 1 bulan. Bulan pertama sudah lumayan, saya dapat 3,8 juta, dan saat ini saya sudah dapat puluhan juta. Di kondisi pandemi ini, sekali lagi teman-teman semua, jangan hanya menunggu saja kondisi cepat berlalu, sementara kita dihadapkan saat ini dengan ketidakpastian. Sampai kapan kondisi ini akan terus seperti ini? Kita semua tidak tahu, tidak ada satupun yang tahu. Dan yang paling penting, yang paling pasti adalah kalau kita berdiam diri terus, ya yang pasti kita pasti akan kelaparan. Saldo tabungan akan semakin menipis kalau tidak ada pendapatan. Justru itu sekarang teman-teman, berapapun teman-teman punya ataupun tidak sekarang modal, ya teman-teman usahakan untuk bisa bergabung di bisnis ini. Bisnis yang bisa dikerjakan dari rumah, bisnis yang modalnya tidak dibawa kemana, semua diinvestasikan, bisnis yang sudah ada tim kerja, bisnis yang sudah ada sistemnya, ya tinggal gunakan saja, dan itu bisa membantu banyak orang untuk bisa memiliki pendapatan di saat jutaan orang di PHK saat ini. Saya seorang mantan guru honorer saja bisa, saya yakin teman-teman semua di rumah juga pasti bisa. Ya, yang menonton acara ini semua pasti bisa.